Ini adalah pinjol yang pengajuannya cukup mudah ya teman-teman. Di sini untuk ratingnya 3+ dan mendapatkan 4,8 bintang dan 228.000 ulasan. Dan di sini sudah di-download sebanyak 5 juta kali download. Artinya penggunanya sudah cukup banyak. Dan di sini dikatakan cicilan tetap, bayaran sama, dan limit maksimumnya hingga 20 juta rupiah. Untuk bunganya 0,05%. Kemudian untuk tenornya sampai dengan 12 bulan. Dan untuk dana cair prosesnya cepat. Kemudian di sini juga dipastikan sangat aman dan terpercaya. Namun apakah benar pinjol ini rekomendasi? Yuk kita simak selengkapnya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pengajuan di pinjol Cashpro. Dan kita akan review secara jujur terkait pinjol ini. Apakah pinjol ini rekomendasi ataukah tidak? Sebelumnya saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online. Dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan di pinjaman online manapun. Nah, karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, oke langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada formulir persetujuan pengguna Cashpro. Silakan baca terlebih dahulu. Setelah itu silakan klik kotak kecil di pojok kiri bawah. Bila sudah silakan klik setuju dan lanjut. Next, selanjutnya ada permohonan izin. Izin kamera, lokasi, dan aplikasi yang terinstal. Nah, selanjutnya silakan klik kotak kecil di pojok kiri bawah dan selanjutnya klik setuju dan lanjut. Nah, inilah dia halaman dari aplikasi pinjol Cashpro. Cashpro meminta izin untuk mengirimkan notifikasi kepada Anda. Langsung aja kita izinkan. Nah, di sini dikatakan bahwa lembaga ini sudah berizin OJK. Kemudian untuk bunganya sangat rendah. Dan juga dikatakan untuk pembayaran cicilannya tanpa tekanan. Kemungkinan tidak ada debt kolektornya ya teman-teman. Dan oke, langsung aja kita klik ajukan segera. Dan saat akan pengajuan, silakan teman-teman persiapkan untuk EKTP-nya. Next, selanjutnya di sini dikatakan untuk limit maksimumnya 20 juta dan di bagian bawah ada sebuah kolom. Silakan teman-teman masukkan untuk nomor handphone teman-teman yang masih aktif dan sudah terhubung ke WhatsApp. Oke, langsung aja kita masukkan. Dan bila mana sudah, silakan klik selanjutnya. Dan kemudian teman-teman akan dikirim sebuah kode OTP ke WhatsApp. Silakan masukkan ke kolom yang pertama. Dan di kolom yang kedua, silakan buat kata sandi yang mudah diingat. Dan bila mana sudah, silakan klik selanjutnya. Kemudian Cashpro meminta izin untuk mengakses lokasi. Langsung aja klik saat aplikasi digunakan. Selesailah sudah untuk pembuatan akun Cashpro. Selanjutnya tinggal kita ajukan untuk limit pinjaman di aplikasi Cashpro. Silakan klik kembali ajukan segera. Kemudian meminta izin untuk mengambil gambar dan merekam video. Langsung aja klik saat aplikasi digunakan. Dan kemudian di sini ada data yang perlu teman-teman isi, mulai dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan bulanan, tujuan pendanaan, dan juga agama. Silahkan disesuaikan dengan agama masing-masing. Bila sudah diisi semua, silahkan klik lanjut. Dan selanjutnya isi kolom yang masih kosong seperti provinsi dan kota, alamat tempat tinggal, pekerjaan, pengalaman kerja, tipe pekerjaan, tempat lahir, kepemilikan rumah, email, dan sumber dana. Bila ingin disamakan untuk pengisiannya, silakan perhatikan pada video berikut ini. Mulai dari provinsi dan kota disesuaikan aja dengan tempat tinggal teman-teman ya. Selanjutnya untuk pekerjaan, bila teman-teman belum bekerja, silakan pilih yang karyawan swasta aja. Loh, kok gitu kak? Karena kalau teman-teman tidak bekerja, teman-teman tidak akan di ACC ya teman-teman. Tidak apa-apa, ini tidak akan dipermasalahkan. Selanjutnya, untuk nama perusahaannya, teman-teman bisa cari pada pencarian Google. Silakan masukkan untuk nama perusahaannya dan juga alamatnya beserta nomor teleponnya di bawah. Tenang saja, semua ini tidak akan dipertanyakan. Next, selanjutnya adalah pengalaman kerja. Silakan pilih yang paling bawah. Lebih dari 3 tahun. Next, selanjutnya untuk tipe pekerjaannya, silakan pilih yang paling bawah, tidak berbasis internet atau offline. Kemudian untuk tempat lahir disesuaikan aja dengan KTP, dan untuk kepemilikan rumah silakan pilih rumah milik sendiri.
walaupun masih sewa. Selanjutnya masukkan juga untuk email dan juga sumber dana, silahkan pilih yang gaji. Bila telah diisi semua, silahkan klik lanjut. Dan tahap berikutnya adalah tahap pengisian kontak darurat. Nah, di sini diminta untuk mengisi 2 kontak darurat ya teman-teman. Mulai dari nama kontak darurat, kemudian hubungan dengan kontak darurat, dan juga nomor telepon kontak darurat. Pastikan nomor telepon tersebut itu masih aktif dan sudah terhubung ke WhatsApp. Dan untuk hubungannya silakan pilih kerabat dan juga rekan kerja. Dan bila mana sudah diisi semua, langsung aja klik lanjut. Tahap selanjutnya adalah verifikasi wajah. Jangan sampai menggunakan masker, topi, atau di tempat gelap atau telanjang. Silakan gunakan pakaian yang rapi. Bila sudah mengerti, silakan klik mulai deteksi. Selanjutnya kamera akan terbuka. Silakan ikuti petunjuk yang diberikan. Silakan berkedip, kemudian tahan dan tunggu identifikasi langsung diproses. Dan proses pengenalan wajah pun berhasil. Tahap yang terakhir adalah mengupload foto KTP. Silakan teman-teman siapkan untuk eKTP-nya. Nah, bila mana sudah siap, silakan klik ikon kamera yang berada di tengah. Dan kemudian unggah foto seperti pada contoh. Bila sudah mengerti, langsung aja klik unggah KTP. Dan kemudian kamera akan terbuka. Silakan posisikan KTP sesuai dengan frame yang sudah disediakan. Bila dirasa sudah pas, langsung aja ambil foto. Kemudian silakan klik centang untuk melanjutkan. Dan kemudian secara otomatis data eKTP teman-teman terupload pada sistem. Silahkan ubah bila ada kesalahan. Dan di sini ada gelar pada nama seperti DR, SPD atau yang lainnya. Dihapus aja ya teman-teman. Jadi cukup nama teman-teman saja. Karena nanti rekening pencairan namanya harus sama dengan pemilik akun yang mengajukan pinjaman di pinjol ini. Bila berbeda, maka pencairan tidak akan cair. Oke, kita klik lanjut dan kemudian konfirmasi identitas KTP. Nah, bila sudah sesuai, langsung aja klik yakin. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank ya teman-teman. Silakan teman-teman masukkan untuk informasi bank teman-teman. Silakan pilih untuk nama banknya dan kemudian masukkan untuk nomor rekening banknya. Oke, langsung aja kita pilih untuk nama banknya. Silakan sesuaikan dengan rekening bank yang teman-teman miliki. Dan di sini tidak bisa menggunakan e-wallet seperti Dana ataupun GoPay ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Bank BCA. Selanjutnya kita masukkan untuk nomor rekeningnya. Pastikan untuk nomor rekeningnya sama ya teman-teman. Jangan sampai salah. Dan bila mana telah yakin, silakan klik lanjut. Kemudian kita diminta untuk mengkonfirmasi rekening bank kita. Langsung aja kita klik yakin bila sudah sesuai. Selanjutnya pengajuan kita akan langsung diproses. Dan di sini kita diminta untuk menunggu hanya 49 detik saja ya teman-teman. Jadi kita tunggu untuk mendapatkan limit pengajuan di aplikasi ini. Apakah kita akan mendapatkan limit besar ataukah kita akan mendapatkan limit kecil? Jadi semuanya tergantung kebijakan dari pinjol tersebut. Dan di sini sudah terlihat untuk limit yang saya dapatkan hanya Rp300.000. Jadi ini untuk pengajuan pertama ya teman-teman. Nanti jika teman-teman melakukan pinjaman lagi, maka limitnya nanti akan bertambah. Di sini tenor yang diberikan yaitu 120 hari dan 180 hari. Nah, silakan teman-teman pilih aja tenor yang teman-teman inginkan. Karena berbeda tenor, maka pembayarannya pun akan berbeda ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk rincian cicilannya. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui apakah pinjol ini rekomendasi ataukah tidak. Dan ternyata, wow, ternyata banyak banget ya teman-teman cicilannya. Di sini kayaknya sekitar 6 bulanan. Untuk cicilan pertama kita diminta untuk membayar sebesar Rp47.503 di tanggal 22, dan cicilan kedua kita diminta untuk membayar sebesar Rp38.503 di tanggal 7. Artinya setiap 15 hari sekali kita harus membayar cicilan tersebut. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah rekomendasi ataukah tidak pinjol ini ya teman-teman? Dan menurut saya sih ini kurang rekomendasi karena terlalu banyak untuk pembayaran cicilannya. Namun saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang mungkin teman-teman ingin meminjamnya di aplikasi ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.